Ahli ITE menjelaskan unsur-unsur pasal ITE yang perlu dipenuhi untuk membuktikan dakwaan dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Duduk sebagai terdakwa Agus Nurpatria yang dituduh memberikan perintah untuk mengamankan DVR CCTV dari sekitar TKP pembunuhan Yosua di Duren 3. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcelina, apa saja penjelasan dari ahli ITE yang disampaikan di sidang dan apakah penjelasannya ini bisa memberatkan pihak terdakwa? Ya, Zakia, baru saja tadi kami menyimak persidangan untuk terdakwa Agus Nurpatria yang dihadirkan adalah ahli ITE atas nama Roni. Tadi ia banyak sekali membahas terkait dengan pasal yang didakwakan kepada Agus Nurpatria, yakni pasal 33 subsidiar pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Berbicara soal pasal 33, di situ disebutkan bahwa tindakan yang menyebabkan terjadinya atau terganggunya sebuah sistem elektronik. Dan tadi yang didalami dari ahli ini adalah apa sebenarnya bentuk tindakan yang bisa memenuhi unsur dari pasal 33 tersebut. Roni menjelaskan bahwa dalam pasal 33 ini memang tidak diatur secara detail tindakannya seperti apa. Apakah tindakannya harus berhubungan langsung dengan disentuhnya sebuah perangkat oleh pelaku atau bisa juga tanpa perangkat sama sekali. Tadi dijelaskan oleh Roni bahwa pemberian perintah sekalipun ini juga bisa masuk dalam unsur pasal 33. Karena jika ada salah satu pihak yang memberikan perintah kemudian diikuti dengan tindakan untuk melakukan perbuatan yang mengganggu sistem elektronik, artinya ini juga bisa dikenakan memasuki atau memenuhi unsur dari pasal 33. Tetapi tadi dikatakan oleh ahli itu adalah salah satu bentuk penafsiran karena di dalam pasal itu sendiri di pasal 33 Undang-Undang ITE tidak tertulis secara jelas terkait dengan cara dari mengganggu sebuah sistem elektronik. Kalau kita melihat dari terdakwa ini adalah Agus Nurpatria, ia kemudian dituduh memberikan sebuah perintah kepada Irfan Widianto untuk mengecek dan mengamankan DVR CCTV yang berada di sekitar rumah dinas Verdi Sambo atau TKP pembunuhan Yosua, sehingga pertimbangan soal cara dari mengganggu sistem elektronik ini tentu akan berpulang lagi kepada keputusan dari majelis hakim nantinya. Kemudian kalau pasal berikutnya adalah pasal 32 ayat 1. Tadi pihak ahli menjelaskan bahwa tindakan yang bisa dikatakan atau yang berkaitan dengan kasus yang dibahas pada hari ini adalah soal memindahkan. Sebetulnya dalam pasal 32 ini ada beberapa tindakan yang tertulis seperti mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi dan salah satunya adalah memindahkan. Terkait dengan memindahkan ini tadi yang menjadi perdebatan adalah apakah memindahkan perangkat ini sama dengan memindahkan sebuah informasi elektronik. Karena kalau kita berangkat dari kronologi bahwa perintah dari Agus Nurpatria ini adalah untuk mengamankan. Artinya tidak secara spesifik juga menyebut soal melakukan atau memindahkan informasi elektronik. Tetapi tadi dari pihak kuasa hukum Agus Nurpatria, mereka berpandangan atau berkesimpulan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Agus Nurpatria ini tidak memenuhi unsur memindahkan sebuah dokumen atau informasi elektronik. Dan dari pihak penasihat hukum terdakwa juga merasa bahwa apa yang menjadi keterangan dari ahli hari ini tidak hanya ahli ITE tapi juga ahli pidana yang sebelumnya memberi keterangan ini bersifat sebetulnya meringankan dari pihak meringankan bagi pihak terdakwa. Tetapi nanti kita akan lihat lagi ya bagaimana tuntutan yang akan disusun selanjutnya dan juga vonis yang akhirnya akan dikenakan atau disusun dari pihak majelis hakim. Dan bersamaan dengan ahli ITE atau sebelumnya tadi juga sudah bersaksi ada ahli pidana atas nama Effendi Saragi yang juga menjabarkan terkait dengan unsur-unsur pasal yang dikenakan kepada para terdakwa. Tidak hanya dari Undang-Undang ITE tapi juga dari sisi KUHP. Ada beberapa statement yang tentunya cukup menarik dan kita akan nantikan kelanjutan dari persidangan kasus obstruction of justice. Zakia. Ya, Marcelina, selain persidangan di ruang utama, siapa lagi terdakwa obstruction of justice yang menjalani sidang pada hari ini?
Sepanjang hari ini ada persidangan lainnya yang berjalan untuk terdakwa lain dalam kasus obstruction of justice ini. Misalnya yang sampai dengan saat ini masih berlangsung adalah sidang untuk terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo di ruang sidang 3 yang mana agendanya adalah meminta keterangan dari ahli. Sebelumnya tadi juga sudah dimintai keterangan dari ahli ITE yang sama dengan di ruang sidang utama ini, tetapi mereka bersaksi atau memberi keterangan untuk terdakwa lain dan juga yang dipimpin oleh majelis hakim yang lain. Dan selain itu pada pagi tadi juga sudah berlangsung persidangan dengan agenda memeriksa saksi mahkota bagi terdakwa Arif Rahman Arifin. Yang dihadirkan adalah saksi mahkota Cuk Putranto dan juga dari pihak Irfan Widianto. Nah, untuk selanjutnya ini juga sudah dijadwalkan ada beberapa persidangan terkait kasus obstruction of justice ini. Esok hari 3 terdakwa akan dimintai keterangan atau diperiksa sebagai terdakwa. Dijadwalkan tadi oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel bahwa persidangan pertama besok adalah Arif Rahman Arifin yang akan diperiksa sebagai terdakwa. Dilanjutkan pada siang harinya adalah persidangan untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria yang akan diperiksa sendiri-sendiri atau secara terpisah dimintai keterangannya sebagai terdakwa. Dan pada pekan depan diharapkan persidangan ini akan terus bergulir maju untuk memeriksa atau menghadirkan ahli serta saksi yang meringankan bagi para terdakwa, di mana tadi majelis hakim sebetulnya menginginkan agar dari pihak kuasa hukum tidak begitu banyak membawa ahli atau saksi yang dapat meringankan agar proses peradilan ini juga bisa berjalan secara cepat, mengingat tentu adanya batasan waktu untuk mengetok palu vonis bagi para terdakwa ini. Demikian Zakia. Baik, Marcelina Tumundo, terima kasih atas laporan Anda.